Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ya, melanjutkan kajian kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Subulus Salamnya ditulis oleh Imam As-San'ani ya, rahimahullah, dan Bulughul Maram tentu ditulis oleh Imam Ibnu Hajar ya Al-Asqalani, rahimahullah taala ya, masuk di hadis yang ke-9. Di sini diberi judul, yang memberi judulnya pentahkiknya, bukan bukan penulis Subul Salam, ini bukan. Makanya kan di kitab lain di situ nggak ada judul. Kalau di sini kasih judul Taharatul Hirati wa Suriha. Ya, sucinya kucing dan air liurnya. Ya, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fil hirrati innaha laysat binajasin innama hiya minat tawafina alaikum. Akhrajahul arba'atu wa sahih Tirmidzi wa Ibnu Uzaimah. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang kucing. Sesungguhnya dia tidak najis. Ya, tiada lain. Ya, nama ini kan untuk pasar ya. Tiada lain. Kucing itu merupakan yang selalu berbaur dengan kalian. Tawaf, tawaf itu berkeliling. Gitu. Kucing itu kan suka muter gitu ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi, tawaf. Kucing itu suka tawaf dengan manusia. Dikeluarkan oleh imam yang empat, maksudnya ashabus sunan ya, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Disahihkan oleh At-Tirmidzi ya, karena memang At-Tirmidzi itu dalam sunan atau jami ya, jami Tirmidzi itu tidak hanya menuliskan hadis, tapi beliau juga memberikan penilaian ya, sahih gitu ya. Ibnu Huzaimah dan Ibnu Huzaimah. Tarjamah ya, itu biasa ya. Kalau ada sahabat yang belum disebut biografi, ya itu disebutkan dulu gitu ya. Kalau dalam syarah hadis tuh memang ya segala halnya di syarah dijelaskan. Sanadnya, biografi para para perawinya, nanti dari segi bahasa, memang tidak fokus ke fikih gitu. Makanya sebenarnya ini ilmu syarah hadis hukum. Walaupun tentu isinya hukum, isinya fikih, cuman tidak fokus ke fikih. Ya, jadi dibahas dulu hal-hal lainnya gitu ya. Kalau mau fokus ke fikih ya ilmu fikih secara khusus. Ya, makanya kita rencana mau ngadain ya tentang kajian ilmu fikihnya secara khusus. Dan di Jumat subuh sebetulnya sudah ada jadwal juga ya, fikih perbandingan yang walaupun udah agak lama itu belum dilanjut lagi. Ya, tarjamah tuh Abi Qatadah, biografi. Tarjamah di sini maksudnya biografi. Biografi Abi Qatadah. Ya, barangkali ada yang mau baca dulu. Silakan. Ya, silakan. Bagus. التعريف بأبي قتادة الحديث الثالث عشر وعن أبي قتادة رضي الله عنه بفتح القاف فم فمشنا Famusanna فمشنا تو فوقية Fauqiyatun. فوقية وبعد الألف دل مهملة ismuhu fi Bukan memasata ya, famusanatin ya, atau ke kopi gitu ya. Famusanatin fauqiyatin ba'dal alifi dalun muhmalatun. ismuhu fi aksaril akwali al-harisu al-harisu nu rubai Rib'i Rib'iyin ya, bikasri roi. ini rubai Rib'iyin bikas bikas roi bikas bikasri roi. bikas roi Wahadatun sakinatun. Wahadatun sakinatun. Famuhmalatun maksuratun
wa musanatun tahiyatu tahtiyatun tahtiyatu musyaddadatun musyadadi syadadatun musyaddatun al-ansariyu farasa rasul farisu faris simpen iya farisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farisu Rasulullah farisu Rasuli farisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida ahadan uhudan syahida uhudan wa ma ba'daha wa kanat wafatahu wafatuhu kanat wafatuhu sanata ya rokat sanata arba'in wa khamsina khamsin al-Madinah bil madinati wa qila mata bil kufati kufati fi hilafati aliyin radhiyallahu anhu al-Kufah isim muslim bukan ini ada alif lam jadi enggak semua datang berfoto sorry kan sama kayak Madinah al-Madinah fi khilafati fi khilafati amiril mu'minina aliyin radhiyallahu anhu wa syahidan ma'ahu hurubahu kullaha syahida ma'ahu hurubahu kullaha ya cukup ya ini biografinya Abu Qatadah. Nah biasa ya kalau membahas tentang nama orang atau nama kota dan sebagainya itu suka dijelaskan dulu cara baca. Makanya disebutkan huruf apa, lalu harokatnya apa, supaya tidak salah baca, karena kan gundul. Ya, nah Abi Qatadah itu bifatil kofi dengan memfathahkan kof, berarti Qatadah, ko, gitu ya. Memfathahkan ko, ufa musannatin koketin, lalu huruf yang bertitik dua musannah, titik duanya fauqiyah di atas, maksudnya huruf ta. Titik dua di atas ya huruf ta juga sama fathah. Ba'dal alif setelah alif dalun muhmalatun. Setelah alif adalah huruf dal, kota da, ya kan? Huruf dal muhmalah yang tidak bertitik. Karena yang bertitik bukan dal, dal. Ini istilah ya muhmalah itu tidak bertitik, kalau bertitik namanya mujamah istilahnya. Ismu fi aksaril aqwali namanya di kebanyakan pendapat yang paling populer Al Haris bin Rib'i nama Abu Qatadah itu. Bikasrir ro'i dengan mengkasrokan ro Rib'i. Fa muwahadatun sakinah. Huruf yang bertitik satu yaitu ba sakinah sukun berarti rib. Fa muhmalatun maksuratun lalu huruf ain yang tidak bertitik kasroh ribi wa musannatun tahtiyatun musaddadah lalu huruf yang bertitik dua di bawah maksudnya huruf ya bertasdid ya maka ribi dibacanya gitu. Ansori seorang sahabat Ansor Faris Rasulillah. Faris itu orang yang menunggang kuda ya kalau nggak salah. Faris itu yang menunggang kuda ya. Bukan beda lagi. Ini via atau Faris? Isim fa'il. Ya, jadi dia orang pasukan penunggang kuda Rasulullah ya. Rasulullah punya pasukan-pasukan dengan berbagai perannya ya gitu ya. Syahida Uda dia menyaksikan perang Uhud. Uda ini maksudnya perang Uhud. Syahidah di sini maksudnya ikut serta dalam perang Uhud. Wa mabada dan yang setelah perang Uhud.
Ya perang-perang setelah perang Uhud dia ikuti ya, perang Honda, ya perang-perang yang besarnya. Wa kanat wafatu sanata arba'in wa hamsina bil Madinah. Wafatnya itu tahun 54 di Madinah, 54 Hijriah. Wakilah dan Ajoi mengatakan mata bil Kufati fi lafati Ali radhiyallahu anhu. Meninggal di Kufah pada kekhalifahan Ali. Wa syahida ma'ahu rubahu kullaha dan menyaksikan mengikuti bersama Ali perang-perangnya seluruhnya. Ya, seluruh perang di zaman Ali dia ikuti semuanya. Anna Rasulullah SAW qala fil bahwa Rasulullah SAW bersabda tentang kucing. Sababul hadis, sebab hadis. Wal haditsu lahu sababun. Hadis ini ada sebab wa anna Abu Qatadah tasuki balahu wudu waduan, bahwa Abu Qatadah itu disediakan air wudhu. Wadu itu jadi airnya ya. Kalau wudhu perbuatannya, kalau wadu air untuk berwudhu. Fajatiratun tasrobu minhu. Lalu datang kucing minum darinya. Fa'asghala al-ina'a hatta syaribat. Lalu bejananya itu disodorkan disodorkan kepada kucing itu supaya dia bisa minum. Fakir ala dzalika, maka dikatakanlah kepadanya tentang hal itu. Qala Rasulullah SAW bersabda inna laysat binajasin. Sesungguhnya kucing itu tidak najis. Ai falayan jasu malamasatku. Maka tidak najis apa yang disentuh oleh kucing. Inama hiya minat tawafina. Sesungguhnya dia adalah termasuk yang selalu berbaur ya dengan manusia. Jamu tawaf, tawafin jama dari tawaf. Alaikum atas kalian. Qala Ibnul Athir, Ibnul Athir berkata, Ibnul Athir ini yang punya kitab Gharibul Hadis ya, An-Nihayah fi Gharibul Hadis, suka menjelaskan kosakata dalam hadis. Taib itu yang berkeliling itu khodim, maknanya pembantu. Alladhi yahdumuka yang membantumu birifkin wa inayatin dengan lemah lembut dan perhatian. Wa tawaf fa'alun minhu, kata tawaf itu bentuk fa'al, wazan fa'al darinya. Syabbaha bil khadim alladhi yatufu ala maulahu. Ya, beliau menyamakan kucing seperti pembantu yang tawaf, yang berkeliling terhadap tuannya, wa yaduru aulahu dan berputar di sekelilingnya. Itu karena kan seperti halnya pembantu. Pembantu itu kan berkeliling melayani majikannya gitu kan. Itu mana naluri kucing ya? Naluri kucing. Iya. Ya, jadi disamakan dengan pembantu, seakan-akan seperti pembantu. Ya, itu diambil dari perkataan firman Allah Ta'ala min qouli ta'ala ba'dahunna, setelahnya atau wafuna alaikum. Yakni, nah itu kan menceritakan tentang surga itu tawafuna, para pembantu, para pelayan disebut tawaf ya, yakni khodam, ya, para pelayan wal mamali ya, dan budak-budak ya bahasa ya. Wa fi riwayat Malikin wa Ahmad, dan dalam riwayat Malik, Ahmad, wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairihima ziyadatul abdin, dengan ada tambahan lafaz wa tawafat. Itu untuk muannasnya. Kalau tadi kan muzakkar, tawafat muannas. Jam'ul awal jam'a mudzakkarin salim. Jama' yang pertama adalah jama' mudzakkar salim nadzoron ila dzukuril hira, dengan melihat ke jantannya kucing jantan. Wasani jama' muannas salim, yang kedua jama' muannas salim nadzoron ila inasya, dengan melihat ke yang betinanya. Ya, jadi dua-duanya gitu ya, baik kucing jantan maupun betina. Hukumnya sama, tidak najis secara asal tapi ya. Enggak, kalau ini kan cara ini bukan masalah air kencing.
apa namanya, lebih ke air liur tadi, bekas minumnya. Fa'in kulta, jika kamu berkata qad fata fi jam'i mudzakkar salim syartu kaunihi yaqilu. Ya, telah hilang dalam jamu mudzakkar salim syarat keadaannya harus berakal. Wa huwa syaratun li jam'i alaman wa sifatan. Dia adalah syarat bagi jamaknya baik nama atau sifat. Jadi maksudnya kan kucing tidak berakal. Kenapa pakai jamu mudzakkar salim? Tawafina. Padahal kan jamu mudzakkar salim itu syaratnya harus berakal, lelaki berakal. Kalau ini kan tidak berakal. Qultu, aku jawab, dijawab lamma nazala manzilata man yaqilu biwasfihi bi sifatihi wa huwal khadim ajrahu mujrahu fi jami sifatan. Jadi ketika dia diposisikan seperti yang berakal dengan sifatnya, ya yaitu sebagai khadim tadi, pelayannya berakal. Jadi kucing ini diposisikan seperti pelayan. Nah, karena pelayan itu berakal, maka berlakulah padanya jamak. Pada zamannya sifat bagi yang berakal juga, yaitu menggunakan jamak mudzakkar salim. Tawafina. Wa fi ta'lili isyaratun ila annahu ta'ala lamma ja'alaha bi manzilatil khadimi. Dan dalam alasan di ta'lil, alasannya ada isyarat bahwa Allah Ta'ala, jadi alasan itu dengan mengatakan tadi innaha minatawabina, sesungguhnya atau karena kucing itu adalah yang suka berbaur. Nah itu kan alasan. Nah, dalam alasan tersebut ada isyarat terhadap bahwa Allah Ta'ala ketika menjadikannya seperti pelayan dalam banyaknya berhubungan dengan penghuni rumah, berinteraksi bikasratit tisali bi ahlil manzili wa mulabasati halahum, dan apa namanya, berbaur, ya, berbaurnya kucing itu dengan mereka, walima fi manzilihim, dan karena kucing itu juga tinggal di rumah mereka, khaffafa ta'ala ala ibadihi, maka Allah Ta'ala memberi keringanan kepada hambanya, ya, bija'liha ghairu najasin raf'anil haraji, ya, dengan menjadikannya tidak najis untuk menghilangkan kesulitan. Coba kalau kucing najis itu sulit, karena kucing ini nggak bisa dihindari, dan memang kita sebagai orang-orang muslim harus apa namanya, menyayangi hewan, ya, diantaranya adalah kucing. Sampai kan ada Abu Hurairah itu kan kisahnya juga dengan kucing juga, ya kan? Ya. Ya, nah itu kalau kencingnya najis, masuk najis, karena kan masuk kotoran hewan, kotoran termasuk. Dicuci pakai asal sampai ke tangan, nggak usah air aja cukup. Enggak, kalau yang di itu mah kan air liur anjing, kalau itu jilatan anjing. Kucing nggak usah. Enggak, karena itu kan yang kalau dalam madzhab Syafi'i disebutnya istilahnya najis mughaladzah, ya. Mughaladzah, ada mutawassito, ada mukhaffafa. Nah, jadi mughaladzah itu yang anjing tadi, jilatan anjing, ya, dicuci 7 kali, itu sudah dibahas di hadis sebelumnya. Yang pertama dengan tanah. Pertama dengan tanah, artinya tanah dengan air dicampur. Ya, tanah di awal, lalu kemudian yang berikutnya dengan air dicuci sampai 7 kali. Ini artinya mughaladzah, jadi najis yang tebal, ya, yang besar. Ya, ada mutawasit. Kalau mutawasit selain itu yang sedang, termasuk juga tadi kotoran hewan. Najisnya semua umur ya, ada anak kan bayi aja. Iya, sama itu nggak dikhususkan yang berapa usia berapa, enggak, ya. Sama semuanya disebut anjing. Dan kalau yang ringan, najis yang ringan itu yang bayi itu, ya, anak laki-laki.
yang belum makan ya. Masih asing. Nah itu disebutnya muafafa. Najis muafafa karena cukup diperciki kan gitu ya. Nah itu, jadi tetap kalau kotoran air kencingnya ya itu termasuk najis. Arajul arba wasawatil mu'minin wasawu aidan al Bukhari disahihkan juga oleh Imam Bukhari wal akili atau qaili wa Daruqutni juga wal hadis dalilun ala taharatil hirati wa suriha. Hadis menunjukkan sucinya kucing dan liurnya. Wa in basarat najasan walaupun dia itu menyentuh najis wa annahu la taqida li taharati famiha bi zamanin dan bahwa tidak ada batasan bagi sucinya mulutnya dengan suatu waktu. Wakila la yaturu fiha famuha illa bimudi zamanin min lailatin. Ya, ada juga yang mengatakan tidak suci mulutnya dengan berlalunya suatu waktu dari satu malam atau satu hari atau 1 jam. Au syurbi halma atau dengan meminum air. Au ghaibatiha hatta yasuladun bidalik ya atau menghilangnya dia sampai diperkirakan ya sudah hilang gitu ya. Au biza wali ainin najasati min fami atau dengan hilangnya benda najis ya dari mulutnya wa hadzal akhiru awdaul aqwali dan yang paling akhir inilah yang paling jelas pendapat yang paling jelas li'annahu ma'abaqai ainin najasati karena dengan tetap adanya benda najis fi famiha di mulutnya falumu bin najasati litil kal aini la di famiha maka menghukuminya najis karena benda tersebut bukan karena mulutnya. Fa in zalatil ainu faqad hakama syari'u bi annaha laysat binajasin. Ya, kalau hilang benda najis tersebut maka syariat menghukumi bahwa dia tidak najis. Nah, jadi jelas sebenarnya secara asal ya kucing itu tidak najis suci ya. Badannya kecuali tadi kotoran dan air kencing ya itu kan tidak. Di badan dan juga air liur secara asal tidak najis. Lalu kalau misalnya dia menyentuh atau memakan ya yang ada najis yang menempel gitu. Kalau memang kelihatan ya berarti harus dibersihkan gitu. Jadi ya ketika misalnya sudah hilang tidak ada lagi bendanya najisnya ya di mulutnya atau di badannya ya maka kembali seperti semula. Jadi najisnya itu karena benda najisnya bukan karena kucingnya itu sendiri gitu ya. Ini saya kira jelas ya bahwa kucing itu tidak najis. Berbeda nanti dengan anjing yang hadisnya jelas ya, yang kalau dijilat itu harus dicuci, walaupun tentu para ulama tidak sepakat. Ya, kalau dalam mazhab Syafi'i jelas ya najis. Dalam mazhab Hanafi Hanbali juga hanya di mazhab Malik menganggap tidak najis anjing itu. Kalau jilatan anjing najis berarti apa ya? Ketika misalkan aksiden anjingnya malah gigit ya, berarti lebih masuk air ludahnya si anjing itu masuk ke dalam darah akan lebih berat ya. Dampaknya gitu ya. Air itu saja sudah katakan najis berarti setiap najis itu kayak mengandung bahaya. Belum tentu kalau berbahaya atau tidaknya kan yang jelas najis itu kita diperintahkan untuk menjauhinya dan mencucinya terutama ketika kita akan ibadah sholat itu kan dicuci dulu bersihkan dulu gitu ya. Ya makanya dalam syariat Islam itu tidak ada orang
memelihara anjing itu nggak ada, bukan merupakan tradisi orang Islam. Ya, walaupun misalnya yang bermadzhab Malik ya, yang mengikuti madzhab Malik tidak najisnya anjing. Jangan melihat dari situ saja hukumnya. Karena ada hadis lain yang mengatakan rumah tidak akan dimasuki malaikat kalau ada anjing di dalamnya. Iya. Di dalam nanti boleh ya halaman misalkan teras. Ya, iya, di dalam rumah, sehingga bukan merupakan tradisi Islam memelihara anjing atau berbaur anjing itu di dalam rumah dengan penghuninya, itu bukan tidak Islami seperti itu. Makanya dulu kan sempat viral ada seorang wanita bercadar ya, dia memelihara anjing, itu nggak benar itu. Ya, kecuali kalau anjing itu dibutuhkan sebagai anjing pelacak, gitu kan? Anjing apa? Menjaga satpam, cuman dia tinggalnya sendiri di satu kandang sendiri gitu. Tidak berbaur dengan penghuninya. Itu pengecualian, termasuk juga kan ada anjingnya Ashabul Kahfi. Anjingnya Ashabul Kahfi itu bukan dipelihara oleh Ashabul Kahfi. Ya, dia anjing itu ada itu untuk menunjuki jalan. Anjing penunjuk jalan gitu. Anjingnya Ashabul Kahfi itu. Ya, dan ketika para Ashabul Kahfi itu tidur di dalam gua, anjingnya nggak ikut masuk di luar. Jadi tidak bisa dijadikan alasan tuh Ashabul Kahfi juga punya anjing. Nggak lihat dulu konteksnya. Ya, dan jelas itu selaras dengan syariat Nabi, ya syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Ashabul Kahfi itu masuk ke dalam gua tidur sampai lama gitu ya. Sedangkan anjingnya nggak ikut masuk di luar menjaga. Sampai kan kalau ada orang lewat, kata Allah mereka akan ketakutan. Ya, mereka akan ketakutan. Ya, sampai kemudian kan anjingnya udah jadi tulang belulang mati kan. 309 tahun. Gitu. Orang Malaysia dalam menamai anjingnya kikmir. Nah, itu enggak ini sih. Tidak bisa dipastikan kebenarannya. Nama itu bisa jadi dari Israiliyat ya yang kita tahu, aku tidak tahu. Dan tidak terlalu penting untuk mengetahui siapa nama anjing ini. Dan kalau suatu bahasa di nasibnya mah juga anjing yang dijanjikan surga kikmir yang mulia. Aduh, terlebihan ya. Iya, enggak apa jangan dipastikan. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Silahkan yang masih menyimak. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan untuk kajian malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.